Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Saya Ramiza Aliana Rajana dengan rekan-rekan saya. Kali ini kita akan membuat sebuah video dengan tema Pancasila Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat berarti bahwa kekuasaan dan pemerintahan dijalankan atas dasar kehendak rakyat. Kata hikmat merujuk kepada pengambilan keputusan. Kebijaksanaan yaitu membuat keputusan yang adil yang mempertimbangkan seluruh aspek. Dalam permusyawaratan perwakilan, artinya keputusan diambil melalui musyawarah yang diwakilkan oleh lembaga yang mewakili suara rakyat. Jadi, kami akan mengunjungi lembaga yang mewakili suara rakyat, yaitu LBH, Lembaga Bantuan Hukum. LBH yang kami kunjungi dan wawancarai tentang sila keempat, yaitu LBH Tentrem dan Sembada yang berada di Yogyakarta. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengunjungi LBH tersebut. Let's go! Perkenalkan, kita dari Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di Prodi Pendidikan Kimia, akan mewawancarai seputaran sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tepatnya sila keempat Pancasila, yang yang menjadi tema kita atau konsep kita, yang dimana akan menghubungkan dengan konsep LBH. Langsung saja, gimana sih LBH memaknai sila keempat dalam konteks sistem hukum dan demokrasi di Indonesia? Kalau dari LBH sendiri itu memaknai sila keempat, yang mana itu adalah ada prinsipnya musyawarah, ya. Itu dengan cara ya kami sebagai pemberi bantuan hukum itu dalam membantu mengedepankan konsep demokrasi, di mana ketika ada permasalahan, ada perkara hukum, kita akan mengedepankan untuk dilakukan mediasi atau istilahnya pertemuan dua belah pihak yang dimana kita arahnya itu musyawarah sampai mufakat seperti itu. Itu Intinya seperti itu ya, Iya. lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. juga kita juga mengusahakan, karena kita pemberi bantuan hukum kan, jadi kita mencoba untuk menjadi membantu teman-teman yang tidak mampu dalam arti memberikan kesetaraan di depan hukum. Jadi ketika ada teman-teman yang membutuhkan itu perlu bantuan hukum, kami mendampingi sehingga di dalam pengadilan itu dia punya kedudukan yang setara dengan lawan-lawan. Intinya menjadi perantara. Ya. Bagaimana kami memaknai sila keempat dalam konteks sistem hukum dan demokrasi? Ya, hukum dan demokrasi itu berbeda. Demokrasi menghasilkan hukum. Demokrasi itu kebebasan dalam kacamata individu. Lanjut pertanyaan yang kedua,
Bagaimana peran LBH dalam memastikan masyarakat mendapatkan ruang musyawarah yang adil dan terwakili dalam proses hukum atau kebijakan publik? Kalau dari perannya sendiri itu, ya mungkin tadi sudah saya sampaikan sedikit, intinya kami memberikan pendampingan hukum di masyarakat, di mana itu dari di tingkat pertama di kepolisian, kemudian di kejaksaan, kemudian di pengadilan. Itu pada prinsipnya kami memberikan perlindungan atau pendampingan agar teman-teman itu dapat melakukan kegiatan musyawarahnya begitu dengan setara. Jadi posisi hukumnya itu tidak dikucilkan karena hanya mungkin tidak mampu atau berkelimpangan sosial yang berbeda. Seperti itu. Kemudian selain itu juga kami berusaha memfasilitasi ruang dialog dengan pemangku kebijakan, seperti misalnya ada permasalahan bekerja dengan pengusaha karena tidak ada jalan keluarnya, gitu kami membantu dengan menengahi dan membawanya ke dinas kerjaan, atau kita perlu audiensi dengan DPRD, itu juga kita pernah seperti itu. Kalau peran-perannya mungkin itu tetap pada prinsipnya kita membantu untuk menengahi dan membimbing lah misalnya gitu. Selanjutnya, bagaimana LBH ini untuk mendorong masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar suara mereka itu terwakili dalam pengambilan keputusan publik. Keputusan publik ya. Itu mungkin lebih ke, kalau kami itu ada program penyuluhan. Jadi kami ke kelurahan-kelurahan atau kami juga ke lapas, ke tempat-tempat yang sekiranya memerlukan ilmu atau memerlukan pengayaan mengenai hukum gitu, itu kita juga melakukan penyuluhan hukum. Jadi di situ kita berusaha untuk istilahnya memberikan ruang bagi teman-teman masyarakat bertanya jawab, atau juga kami juga memberikan materi. Sekiranya di situ ada pengayaan ilmu yang membantu teman-teman ini biar ketika ada kebijakan-kebijakan yang misalnya inklusif seperti itu, mereka bisa sadar dan mereka bisa tahu caranya untuk harus seperti apa ketika merasa dirinya itu terjejak atau termundurkan oleh kebijakan-kebijakan yang inklusif seperti itu. Keputusan publik kaitannya dengan hukum dan dalam perkara perdata misalnya. Saya analogikan keputusan publik itu sudah adalah keputusan pengadilan. Ya, keputusan pengadilan. Kaitannya ada permasalahan tanah di Bantul. Sudah tahu yang lagi kami di Bantul? Batu pon yang dikasihan. Ya, masalah tanah. Artinya apa? Kami banyak melakukan asesmen pertama kali, mengetahui sejauh mana permasalahan yang dialami oleh masyarakat terlebih dahulu. Sambungan juga yang kedua tadi. Kadang kan masyarakat tidak paham bahwa permasalahan yang mereka alami ini adalah permasalahan yang sebenarnya mereka yang melakukan. Contoh misalkan pinggir sungai yang dulu itu tidak ditempati oleh banyak orang, tapi karena keterbatasan masyarakat tidak punya lahan, tidak punya tempat tinggal, yang awalnya dia tinggal sebentar di situ, bangun sedikit, lama-lama jadi pemukiman di situ, menghilangkan akses ekosistem sungai yang jadinya tercemar. Selanjutnya, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi LBH dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang keadilan dan kebijaksanaan di tengah praktek hukum yang saat ini? Kalau tantangannya sendiri itu lebih ke, mungkin kalau dari kami malah lebih ke sumber daya yang memang namanya LBH itu kan arahnya memang non profit, walaupun kita tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kalau mengenai apa yang musyawarahnya itu, tantangannya justru bukan sesuatu yang bukan halangan yang dihalang-halangi sebenarnya, tapi karena memang kita belum mampu untuk membuka pintu-pintu audiensi atau pintu-pintu mediasi yang lebih luas, karena memang secara lingkup kami ini masih di LBH di Jogja,
yang mana untuk membuka audiens yang lebih tinggi lagi itu akan memerlukan sumber daya yang lebih. Misalnya kita juga memerlukan untuk jadi audiens yang lebih tinggi, misalnya Jakarta, seperti itu kan berarti membutuhkan sumber daya yang lebih. Tantangannya adalah yaitu tadi tidak semua orang paham bahwa satu tambah satu itu benar. Tantangannya adalah bagaimana kami bisa memberikan penjelasan kepada setiap masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Selain tantangan latar belakang yang berbeda, ekonomi yang berbeda, kami harus paham bahwa orang mengatakan perkara korupsi, perkara nominal yang besar itu perkara kakap. Seorang pengacara akan dilihat sudah menangani perkara besar apa aja. Baik, pertanyaan terakhir, apakah LBH memiliki program untuk meningkatkan literasi hukum dan demokrasi masyarakat agar mereka dapat aktif dalam permusyawaratan yang berkualitas? Mungkin kalau itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, programnya ada penyuluhan itu tadi memberikan membantu teman-teman itu lebih sadar hukum, lebih sadar tentang hak-haknya, lebih sadar tentang apa yang bisa mereka lakukan. Karena di situ kami juga memberikan materi-materi sesuai dengan apa yang mereka perlukan di lingkungannya. Jadi ketika mereka memerlukan istilahnya tadi membela hak-haknya, mereka tahu langkah-langkahnya seperti itu. Dan kami pun juga membuka pintu untuk mereka ke kami dan meminta bantuan mengenai apa hak-haknya yang belum dicapai dan depannya bisa mengedepankan demokrasi yang lebih modern lah, jadi tidak berat sebelah ketika ada ruang publik yang bermasalah. Baik, kita telah sampai di penghujung video dan kami mengambil kesimpulan dari wawancara yang telah kita lakukan mengenai hubungan sila keempat Pancasila dengan peran LBH. LBH merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. LBH memastikan suara rakyat dapat didengar dan tersampaikan dalam proses hukum maupun kebijakan publik. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan keberagaman latar belakang masyarakat, LBH tetap berkomitmen untuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Itu LBH juga berperan dalam mengedukasi masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban hukum, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. Sekian tugas ini kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.